Herman bisa ke New York. Ini perumahan sunyi banget. Salah satu bagian terbaik dari rumah ini atau perumahan ini adalah sunyi banget. Gak ada suara apa-apa. Gak ada suara tetangga ngobrol. Gak ada suara sirene mobil, ambulans atau polisi. Gak ada suara azan. Oke, selamat datang di .id Weekly Vlog. Gue pakai kayak gini karena sebenarnya nggak apa-apa juga sih, cuman dingin di sini, sekitar 14 mungkin 15 derajat, lumayan lah. Kepala gue kan botak, jadi nggak ada penghalang ini terhadap suhu. Gue sudah kembali di New York City setelah seminggu di Jakarta. Total sih 10 hari gue ninggalin sini. 2 hari perjalanan dari sini ke Jakarta, 1 hari perjalanan dari Jakarta ke sini. 7 hari di sana, 5 hari untuk syuting projectnya Riri Riza dan Mira Lesmana, 2 hari untuk promo keliling-keliling. Itu adalah aktivitas gue kemarin. Di episode sebelumnya gue udah cerita bahwa gue ngerjain syutingan untuk series yang diproduseri Mira Lesmana sama Riri Riza, disutradarai sama Teddy Suryatmaja. Tapi gue gak bisa ngasih lihat foto atau video apapun. Satu-satunya video yang gue dapetin itu adalah video ini. Gue ngobrol sama Soleh, godain dia soal dia kenapa gak deket sama komunitas. Kenapa lu gak deket sama anak komunitas? Karena kita tuh cuma perlu dekat sama keluarga dan Allah. Mereka tuh ngidolain lu, Le. Mereka tuh pengen tahu ketemu lu. Nggak ada komunitas ngidolain gua berantakan, stand up nggak ngerti teori. Arogan. Soleh arogan. Tapi di luar itu nggak ada yang bisa gue kasih lihat. Yang pasti prosesnya menyenangkan sekali. Sutradaranya Teddy Suryatmaja itu sebenarnya masih sepupuan sama gue. Bahkan waktu gue bayi di Singapura, kan gue lahir di Singapura. Waktu gue bayi, dia dan kakaknya Sandy pernah nginep di rumah gue. Jadi dia kenal nyokap gue, kenal banget nyokap gue, kenal keluarga gue lah, semuanya kenal deh. Waktu dia kecil dia sempat tinggal di New York, dan itu kesamaan kami berdua. Dan dia kemarin jadi sutradara untuk series yang kami kerjain. Pengalaman yang menyenangkan sekali kerja bareng dengan Teddy Suryatmaja. Sisanya gue melakukan safari konten untuk mempromosikan Komodo Mnoy Istora, tapi lebih ke tiket live streamingnya. Gue semoga gue ingat semua nih, gue ke podcast agak lain. Ya kan, memang nggak ada kucing Batak. Kita juga boleh Batak, Pak. Iya, itu kucing dengan saya. Iya, nggak ada masalah. Kawan, sama kucingnya. Iya, sama kucing saya. Nanti aja ya. Nah, tepatnya YouTube-nya, mereka punya konten abang ade atau ade abang gitu. Tapi gue interlokal karena gue bukan orang Batak. Walaupun gue sebenarnya Siringo-ringo gue. Terus udah gitu, gue ke Putri Tanjung di CXO, ngobrol sore-sore, selalu menyenangkan ngobrol sama Putri Tanjung. Terus gue ke Onat Leonardo, The Leonardos, kanal YouTube-nya. Jadi 2 konten, dua-duanya udah rilis. Terus gue ke Asumsi untuk ngobrol sama Pangeran Siahaan. Yang ini seru kalau lu suka politik, karena dia nanya-nanya gue soal gue di New York dan segala macam ya. Tapi gue nanya-nanya dia soal politik. Jadi nanti lu tonton sendiri. Terus gue kemana lagi ya? Oh, gue mampir ke kanal YouTube Yono Bakri. Tapi nggak promosi itu.
walaupun dimanapun gue muncul pasti awareness terhadap Show Istora tetap jadi ada gitu ya. Tapi ini lebih kepada Yono katanya pengen bikin konten sama gue untuk YouTube dia. Katanya mau terima kasih karena gue udah bawa dia ke Jakarta naik business class. Terus gue juga disamperin sama beberapa komika karena mereka ada pertunjukan yang mau dipromoin. Yuda Braja Musti mampir ke gue karena dia ada stand up comedy special yang kedua yang mau dia promoin. Terus gue mampir ke podcast awal minggunya Adri Pam, gue mampir ke situ juga. Abis itu Adri Coki mampir ke YouTube gue untuk mempromosikan Emily punya Lucu Fest. Terus siapa lagi yang mampir ke gue? Rin Hermana mampir ke gue. Sebenarnya waktu hari Sabtu minggu lalu sempat ngerjain, tapi ternyata audionya error jadi dia ngerjain lagi. Terus siapa lagi yang kemarin ke gue? Gue lagi berusaha nginget. Erwin Wu mampir ke YouTube gue. Bonar Manalu mampir ke YouTube gue. Anak-anak stand up Indo Jaksel karena mereka mau bikin Sun 1 mereka. Terus Lukman Behaki juga bikin konten promo sama gue untuk specialnya dia yang tahun depan. Terus siapa lagi ya? Gue lupa deh. Tapi ya sejumlah komika mampir ke konten gue untuk mempromosikan karena mumpung gue lagi di Jakarta, dengan senang hati gue membantu teman-teman supaya bisa hidup dari karya. Jadi cukup padat, cukup seru. Jet lag tapi kebantu kopi. Tapi jet lag gue lebih cepat dari biasanya. Cuman 2-3 hari dari biasanya rata-rata seminggu. Gue juga gak tahu kenapa tuh. Mungkin karena gue disiplin dengan tidur gue. Sisanya lebih ke hal-hal yang sifatnya pribadi. Kayak gue itu bikin video minta tolong UMKM sambal untuk ngirim sambalnya ke gue karena ada sih sambal di sini, sambal di Indonesia juga, tapi beda gitu, bukan kayak sambal di Indonesia. Tapi gue nggak pengen kayak sambal ABC atau sambal Indofood atau sambal Sasa, atau bukan kayak sambal Burudi yang hitungannya menurut gue udah pop gitu ya. Gue pengen sambal UMKM karena gue pernah sekali waktu dikirimin, terutama pas masa pandemi karena mau bantu UMKM, enak-enak sambalnya. Nah terus jadi gue bilang mumpung gue di Jakarta nih, kirim dong ke markas paling telat tanggal 28 Oktober. Hari terakhir gue datang ke markas untuk bantuin promo. Dikirim nih. Gue kan sebenarnya nggak tahu ya berapa orang yang mau ngirim. Gue udah bayangin sih berapa yang mau gue bawa. Ternyata yang masuk 200-an botol 200-an botol sambal lebih dari puluhan merek. Jadi ada satu merek yang ngasih 12, ngasih 10. Tapi yang gue bawa cuma 20. Jadi akhirnya banyak yang dijadiin sambal untuk anak-anak markas Comika untuk mereka makan. Tapi gue terima kasih, gue udah mulai bikin kontennya. Konten makan tuh sambal akan mulai rilis di IG Reels gue 1,5 menit aja, tapi cukup untuk menggambarkan seperti apa sambalnya. Jadi gue terima kasih kepada semua yang ngirim. Tungguin aja karena nanti akan rilis di kanal Instagram gue. Tapi menarik aja ngeliat begitu banyak sambal dikirim. Orang-orang pada datang ke markas tuh sambal banyak banget nih. Dan sejauh ini yang gue makan enak semua, jadi terima kasih. Terus gue sempat mampir ke rumah juga, ke rumah gue sendiri, karena kan lagi dikosongin karena mau dikontrakin. Kalau nyari kontrakan di daerah Rawamangun, pengen kontrak di rumah gue, ngomong di kolom komentar ya. Terus ada beberapa barang yang mau gue bawa juga, sambil gue ngelepas mobil BMW gue.
Jadi kan waktu itu gue posting di Instagram, gue jual pianonya udah laku. Akhirnya mobil gue jual juga. Habis gue pikir bingung juga, bisa aja sih gue titip ke adik gue atau kakak gue, tapi gue tahu makin lama gue tahan, makin turun tuh nilainya tuh. Ini aja gue jual nilainya jauh banget dari waktu nilai gue beli. Tapi ya waktu gue beli pun gue udah ada bayangan bahwa ini pasti 3 tahun akan dijual kurang gitu. Walaupun akhirnya 2000, iya 3 tahun akhirnya gue jual tuh mobil. Udah ada bayangan karena gue tahu gue mau pindah ke New York kan. Terus akhirnya gue relain mobil itu pergi. Kocak juga sih. Ada sedikit sedihnya karena itu dari semua mobil yang gue punya itu salah satu mobil idaman, BMW X3. Sebenarnya idamannya X5, tapi pertama bukannya nggak bisa beli ya, tapi kan ada prinsipnya Jay-Z itu yang gue pegang banget. Kalau lu nggak bisa beli mobil itu 2 kali, berarti lu nggak mampu beli mobil itu. Sekali bisa sih, tapi agak mepet-mepetan gitu. Jadi ya udahlah beli X3 aja. Plus kalau beli X5 di rumah gue yang lama, pagarnya nggak bisa nutup gitu. Jadi kayak nongol keluar ujung mobilnya. Karena mobil pertama gue, mobil paling kesayangan gue, kalau lu tanya sama gue, itu sebenarnya mobil Honda Accord 79 warna coklat D418AF. Itu mobil kesayangan gue tuh. Gue pernah nangis waktu kangen sama mobil itu. Tapi habis itu gue punya Avanza, habis itu gue ganti sama Chevrolet Captiva, habis itu gue ganti sama BMW. Yang nyetirnya paling enak sih, yang dibawanya paling enak, jelas yang BMW X3. Habis itu gue lepas juga. Terus gue juga mampir ke rumah nyokap karena nyokap udah sepuh. Jadi mumpung gue lagi di Jakarta, gue sempetin untuk makan siang bareng sama nyokap. Terus nyokap gue, highlightnya adalah nyokap gue tuh baru ngeh bahwa Herman di Saya Merasa Herman itu gue. Nyokap gue nggak ngeh tuh. Jadi kocak aja. Nyokap gue tuh usianya 76 tahun. Gue tuh cukup kagum sama nyokap gue. 76 tahun masih gagah hitungannya. Masih seger, suara masih lantang, ingatan masih oke. Paling pendengarannya aja agak kurang. Tapi untuk 76 tahun tuh mengagumkan sekali. Dan nyokap gue bilang dibandingin kakak-kakaknya, dia yang usianya paling panjang. Kakak-kakaknya meninggal sebelum usia 76 tahun. Nah terus gue nanya sama nyokap, ibu kok ini ya tajem banget gitu, masih seger banget, ingatan masih seger, ngomong masih seger, otaknya masih oke gitu. Terus gue, kakak gue, adik gue ngobrol, kesimpulan kami adalah kayaknya karena nyokap gue otaknya dipakai aktif terus. Nyokap gue itu kerja total masa nyokap gue bekerja itu 30 tahun ada. Sempat on and off, tapi ketika dia gak kerja pun dia tetap aktif. Ada usaha, buka usaha jahit. Terus ya gitu-gitulah. Jadi walaupun dia gak kerja, kan dia waktu itu sempat sebelum nikah kerja di Citibank, punya anak berhenti kerja, tapi itu sudah gitu usaha, terus berhenti setelah selesai nih, bukan selesai nih kayak cerai, kerja lagi di bank Universal. Selesai kerja di bank masih ngajar kelas service excellence gitu, ngajar bank dari kota ke kota. Jadi total 30 tahun. Terus kami berkesimpulan kayaknya nyokap gue tuh sampai 76 tuh masih seger, otaknya masih bagus karena otaknya dipakai terus. Nah itulah terus kenapa kakak gue juga cerita dia aktif juga tuh, melakukan banyak hal. Karena kesimpulan obrolan kami adalah otak tuh kalau nggak dipakai ya tumpul. Mungkin kita sering dengar istilah ini ya, otak mesti dipakai biar tajam terus, otak kalau nggak dipakai tumpul. Tapi nggak kebayang bahwa dampaknya tuh bisa sampai ke usia tua gitu. Semakin aktif otaknya dipakai di masa-masa produktif, itu akan berdampak kepada usia tua. Ini di luar kalau misalnya ada yang punya kondisi kayak Alzheimer atau apa tuh istilahnya tuh kalau penurunan fungsi otak tuh yang apa tuh yang kalau misalnya dia jadi kayak pikun gitu. Gue lupa istilahnya apa, istilah medisnya, tapi pikun gitu kan ada ya kadang-kadang
orang-orang tua kita, kakek atau nenek kita ketika udah tua itu sampai lupa anaknya, kamu siapa gitu. Ada yang benar-benar udah nggak bisa diajak ngomong, tapi badannya tuh beraktivitas seakan badannya masih muda. Jadi kayak gue ingat ada kenalan, bapaknya tuh dulu wartawan, kerjanya aktif keluar rumah mulu. Waktu dia tua, ketika dia ada pikun, apa sih istilahnya gue lupa, suka bukan kabur ya, suka keluyuran gitu, kayak lagi aktif kayak dia masih muda. Ntar dia bingung saya lagi di mana ya, terus dibawa pulang gitu. Di luar itu, kalau kita mau tajam sampai kita tua, berarti kita mesti pakai terus otak kita dengan aktif. Pakainya bisa banyak ya, nggak mesti kerja. Yang penting otaknya dipakai gitu. Entah itu main catur, entah itu ngisi TTS, atau sudoku, tapi otaknya dipakai terus. Gue nggak tahu usia gue akan sampai berapa, tapi gue sih pengennya otak gue masih tajam sampai gue usia tua. Jadi mungkin gue nggak akan berhenti beraktivitas gitu, nggak akan berhenti berkarya. Tapi salah satu alasan gue pengen jadi stand up comedian adalah karena gue tahu stand up comedian itu makin tua tuh makin tajam dan makin menarik untuk didengerin. Coba lo perhatiin, George Carlin makin tua makin tajam. Gue mau nyebut Bill Cosby tapi ntar ngilu ya, tapi Bill Cosby juga makin tua juga makin tajam joke-nya gitu. Terus Chris Rock juga, Louis C.K. apalagi. Jadi ya gue sih nggak sabar makin tua, karena gue tahu stand up gue makin asik gitu. Nah kemarin gue ninggalin rumah selama seminggu. Itu sebenarnya menyimpan rasa bersalah yang gede banget. Karena gue baru aja bawa keluarga gue pindah ke New York, baru sebulan 3 minggu gue tinggal 10 hari. Mereka akan ngerasain tinggal 10 hari ya. Jadi ada rasa bersalah gitu. Tapi syukurnya anak-anak gue udah, kayak Dipo udah berani sekolah sendiri, Shira juga sebenarnya berani. Gue kalau nganterin Shira sekolah ya, sebenarnya kebanyakan anak-anak lain seumuran itu nggak dianterin. Kayak kalau gue lagi jalan gitu, ntar biasanya nyampe satu perempatan tuh gabung sama anak-anak sekolah lain yang satu sekolah. Kalau itu terjadi biasanya gue langsung mundur jauh tuh, membiarkan dia jalan aja sama anak-anak seumuran dia, walaupun nggak saling kenal ya. Tapi supaya terasa normal untuk dia untuk berangkat ke sekolah sendiri, karena dia tahu orang-orang lain seumuran dia juga berangkat sekolah sendirian. Cuman ya tetap dipantau aja sama gue sama Mila. Kadang Mila yang nganter, kadang Mila yang jemput. Gue yakin ada masanya di mana baik gue ataupun Mila nggak bisa jemput Shira. Dan ketika itu terjadi, gue yakin Shira juga bisa berangkat dan pulang sendiri. Tapi ketika masih bisa, ya kami pantau gitu. Nggak ditemenin, nggak dianterin, tapi kami pantau dari kejauhan. Tapi ya gue anggap aja ini mah untuk menyenangkan hati gue aja ya. Gue anggap aja kayak latihan, karena di akhir November gue akan balik lagi ke Jakarta dengan durasi yang kurang lebih mungkin sama untuk Komodo Menuai Istora Senayan. Ada orang berpikir gue ketika kemarin balik tuh akan terus sampai Istora. Nggak mungkin, anak-anak sama istri gue masih di New York. Anak-anak gue belum libur, jadi nggak bisa ikut gitu. Bahkan ketika nanti show gue di Istora, anak-anak gue belum libur sekolah, jadi nggak bisa ikut. Jadi ya gue pulang sendiri. Jadi anggap aja persiapan gitu sebelum gue balik lagi ke Jakarta untuk urusan kerjaan. Dan nanti balik untuk Komodo Menuai Istora akan jadi balik terakhir gue untuk waktu yang cukup lama. Ada kemungkinan summer holiday-nya anak-anak kami ke Indonesia, karena kelihatannya Shira sempat tanyain soalnya, kita ada rencana balik ke Jakarta nggak gitu. Mungkin dia kangen, mungkin pengen ketemu temennya, gue juga nggak tahu. Tapi gue bilang sama dia, kalau kamu mau kita bisa sih pulang pas summer holiday, karena cukup panjang kan. Saking panjangnya, sebenarnya bisa kami liburan ke sebuah kota gitu di sini di Amerika, dan masih sempat untuk balik ke Indonesia sebenarnya. Tapi itu masih summer holiday mereka tuh Mei, Juni, Juli, akhir Mei, Juni, Juli, Agustus, September baru sekolah. 3 bulanan lebih gitu.
Jadi ya, untuk yang soalnya pas gue nyampe sini orang pada WhatsApp, lu lagi di Jakarta ya? Datang dong ke konten gue, datang dong. Gue ada undangan untuk ngisi ini. Lapor Pak. Mas Panji lagi di Jakarta ya? Mampir ke Lapor Pak dong. Lah, pas gue udah balik, tawarannya masuk. Dan bahkan ada banyak konten-konten yang bisa gue samperin untuk promo Komodo Menuai, tapi nggak sempet karena cuma ada 2 hari dari 1 minggu gue kosong. Jadi ya gitu deh. Segitu aja untuk sekarang. Moga-moga cukup menghibur atau setidaknya ada manfaatnya. Karena gue tahu banyak yang nyari value dari .id Weekly Vlog, tapi ini yang gue punya untuk sekarang. Kita ketemu di episode minggu depan. Episode minggu depan cukup seru. Gue wawancara seorang komika New York yang bukan New York, komika Amerika yang gue kagumi dan kelihatan banget groginya. Gue wawancara dia. Dan ada perayaan Halloween pertama keluarga gue di New York. Plus gue mulai beraktivitas melakukan open mic. Jadi kita ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gue. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Masih pakai handphone gue, coba. Cek. Nyanyi dong. Rap dong. Duet dong, duet rap dong. Fak pencitraan, nakal tapi tampan. Di YouTube gue ngomongnya anjing bangsat. Pasti gitu. Temen lu tuh. Iya tuh. Gimana cerai jadinya? Cerai kan, emang berdua emang udah viral. Bentar, ini sebenarnya gue mau ngecek sound doang. Oh, iya.